Mohon maaf, Pak Zuandri, mohon untuk ini stop sharing. Hmm, Oke, eh, Silakan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris ya. Izin Prof mau share screen dulu. Oke, Oke, apa terlihat layarnya teman-teman semua? sudah Bu? Udah kelihatan ya layarnya ya? Sudah. Waktunya 20 menit ya Bu? Iya, baik Pak. Oke. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama saya pada kuliah pagi hari ini ya, teman-teman ya. Oke, sebelumnya kita juga udah ketemu di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Oke, untuk kita memulai kuliah pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tuh berkah ya, berkah bermanfaat untuk kita ya. Oke, kita doa dulu. Berdoa dimulai ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa selesai. Oke, saya boleh minta tolong kepada teman-teman semua ya untuk masuk ke kelas poin. Boleh dicari nanti di browsernya ya, kelas poin gitu ya. Nanti tinggal diisi aja namanya. Untuk kodenya itu ada 475 dan 45. 47545. Oke, silakan cari ya teman-teman ya. Cari di browsernya kelas Poi, nanti masukkan kodenya 47545, nanti tinggal masukkan nama lengkap teman-teman ya. Oke, sudah ada yang masuk dua orang, Andreas dan Rani. Oke, yang lainnya belum masuk? Masih ada yang belum masuk? Oke, kita pilih dari yang dua ini dulu ya. Kalau ada yang belum masuk, nanti tinggal masuk aja ya. Oke, kita pilih dulu ya. Oke, Rani. Nah, ini kan kita kuliah pagi ya, Rani ya. Gimana nih, kalau kuliah pagi itu kan biasanya ada yang ngantuk, ada yang males gitu ya. Gimana Rani, boleh diceritakan, ngantuk kah atau semangat nih di pagi ini kuliahnya? Ya, selamat pagi Ibu. Untuk kuliah ini saya udah prepare sarapan dan ready untuk perkuliahan kita hari ini. Dan terutama saya suka setelah saya baca modul yang Ibu berikan kemarin, saya sangat tertarik dengan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih Oke, Ibu. Masya Allah, semangat ya Rani ya. Oke, nah sekarang Andrea Ya Suhendi. Bu. Gimana Andrea Suhendi, semangat untuk kuliah kita pagi hari ini? Selamat pagi Bu, semangat Bu. Semangat Semangat. ya. Oke, Ya, untuk Christina, gimana Christina semangat untuk kuliah pada pagi hari ini, Christina? Semangat Ibu. Oke, Heriadi, gimana semangat? Semangat Ibu, saya sudah tidak sabar mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Oke, Masya Allah, semangat semua ya. Azwandri juga, Sugiarto juga ya. Oke, oke, kalau udah semangat semua kita untuk kuliah pada pagi hari ini ya, mungkin kita bisa masuk ke perkuliahannya. Nah, mata kuliah hari ini ya itu mata kuliah kimia farmasi kuantitatif ya topiknya itu titrimetri. Nah kita udah di pertemuan ketiga ya sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tapi bukan titrimetri yang kita bahas. Oke untuk waktunya itu 2 kali 50 menit metodenya case method, diskusi interaktif dan kuis. Nah nanti di akhir nanti ada kuis ya. Nah nanti selama perkuliahan juga boleh kalau ya ada yang ingin bertanya.
Oke, untuk sub CPMK-nya itu mahasiswa mampu menghitung kadar obat menggunakan metode titrimetri, kemudian eh indikatornya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep titrimetri ya, kemudian dapat menghitung kadar obat menggunakan metode titrimetri ya. Penilaiannya nanti keaktifan diskusi, hasil kuisnya, dan refleksi terhadap pembelajaran. Oke, sebelumnya kita tonton dulu ya videonya ya. Oke, di sini ada HCl. HCl diletakkan di Erlenmeyer. Nah, HCl ini adalah titrat ya, ataupun larutan larutan titrat, larutan yang akan dititrasi, yang kita akan mengetahui berapa konsentrasinya ya. Oke, kemudian diberikan indikator PP. Nah, indikator PP ini digunakan untuk mengetahui apakah nanti proses titrasinya itu sudah berjalan dengan sempurna ya. Nanti akan tercapai titik akhir titrasinya ya, ditandai dengan perubahan warna ya. Oke, mohon maaf. Bentar ya teman-teman, agak nge-lag videonya. Oke, maaf teman-teman. Sebentar Bapak. Oke, udah kelihatan lagi ya layarnya ya. Sudah, Ibu. Oke, mohon maaf ya Nah, gangguannya. Oke. Oke, nah di sini nanti kita akan menggunakan NaOH 0,1 M ya. Nah, untuk NaOH 0,1 M-nya ini adalah titrannya ataupun larutan yang bersifat untuk menitrasi si titratnya tadi ya. Nah, ini nanti akan diletakkan di buret ya. Oke,
Oke, sebentar. Ini gangguan ya, teman-teman ya. Apa kendalanya, Bu? eh Gangguan, Pak. Mohon maaf, Pak. Hmm. Nggak muncul lagi ini Iya, Pak. materinya. Iya, Pak. Lagi di-share sebentar. Oke, mohon maaf ya, teman-teman dan semuanya atas gangguannya ya. Oke, kita balik lagi ke materinya ya. Jadi apa sih titrimetri itu ya? Titrimetri itu merupakan prosedur ya, prosedur analisis kuantitatif yang melibatkan pengukuran volume ya, mengakibatkan pengukuran volume reaksi yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan analiknya, disebut dengan titrimetri ataupun nama lainnya juga volumetri ya. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya mana yang titrat, mana yang titran. Kalau yang titran itu tadi dia larutan yang bersifat sebagai penetrasi yang ditaruh di dalam buret. Kemudian titrat adalah larutan yang dititrasi ya, yang ditaruh di dalam Erlenmeyer. Nah, kemudian ini merupakan setup ataupun pengaturan dari kita kalau titrasi ya. Nah, ini ada buretnya. Di dalam buret ini merupakan larutan titrannya ataupun larutan yang menitrasinya ya. Oke, kemudian di dalam Erlenmeyer itu merupakan larutan titratnya ya yang tidak diketahui konsentrasinya tapi diketahui volumenya. Makanya itu kita ingin menentukan nih kadar yang ada di dalam titratnya ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya setupnya dari titrasi itu ya. Nah, ada buratnya, ada kemudian Erlenmeyer-nya. Kemudian tadi titranya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, nanti kita akan membaca dulu ya initial reading. Baca volume awalnya berapa ya, kemudian kita baca volume akhirnya setelah proses titrasi ya. Oke, nah di sini ditunjukkan bahwa ada titik akhir ya. Titik akhir itu ditandai dengan perubahan warna indikator. Nah, di sini contohnya ya, kita misalnya contohnya titrasi asam basa ya. Nah, di titrasi asam basa itu tadi kita masukkan dulu di titratnya itu indikator PP misalnya ya. Nah, nanti titik akhir titrasinya itu ditandai dengan perubahan warna yaitu warnanya pink ya. Oke, kemudian tadi ada standar primer ya, standar primer misalnya ada kalium iodida, kalium dikromat ya, kemudian standar sekundernya ada natrium hidroksida dan juga asam klorida. Kemudian untuk penggolongan titrasi, nah penggolongan titrasi ini ada dua ya, ada yang berdasarkan reaksi dan ada juga yang berdasarkan prosesnya ya. Kalau yang berdasarkan reaksi ini ada empat ya, titrasi asidi alkalimetri, kemudian titrasi redoks, dan titrasi pengendapan, terakhir titrasi kompleksometri. Nah, kalau untuk titrasi asidi alkalimetri ini kita tahu ya, asidi itu dia basa, alkali itu asidi itu asam dan alkali itu basa. Berarti kalau misalnya nanti misalnya titrannya asam ataupun basa gitu ya, direaksikan dengan titratnya itu asam ataupun basa, maka nanti akan terjadi reaksi penetralan ya. Oke, kalau yang untuk titrasi redoks ini berarti dia ada proses reduksi dan oksidasi. Contoh titrasinya ini itu adalah titrasi iodometri, kemudian iodimetri dan juga permanganometri ya. Nah, kalau untuk titrasi pengendapan itu contohnya ada titrasi argentrometri. Nah, kalau yang untuk titrasi kompleksometri ini ya,
Dia itu biasanya menggunakan indikatornya itu ETA, etilen diamin tetraasetat ya. Oke, untuk saat ini ada yang ingin ditanyakan teman-teman mungkin atau nggak ada? Kalau misalnya nggak ada, saya lanjut dulu. Belum, Bu. Oke, siap. Kita lanjut dulu ya. Nah, untuk yang penggolongan titrasi yang berdasarkan prosesnya nih, ada yang titrasi langsung. Nah, titrasi langsung itu di mana analitnya itu langsung direaksikan dengan titran ya. Kalau yang titrasi tidak langsung itu, pertama-tama analitnya itu direaksikan dulu dengan pereaksi secara berlebih. Nah, nanti baru hasil yang reaksi berlebih itu direaksikan dengan titrannya ya. Nah, kalau yang titrasi balik atau titrasi kembali ini dia kurang lebih sama yang titrasi tidak langsung, tetapi bedanya dia itu setelah direaksikan berlebih dengan pereaksinya, nanti ada sisa reaksinya. Nah, sisa reaksinya itu yang akan dititrasi dengan titrannya ya. Nah, ini contoh dari yang titrasi langsung. Nah, kalau contoh yang dititrasi langsung ini ada titrasi asam asetat menggunakan NaOH sebagai titrannya ya. Nah, kalau yang untuk titrasi tidak langsung, nah ini untuk mengetahui kadar Fe3+-nya di dalam sampelnya ya. Nah, nanti Fe3+-nya ini direaksikan dengan imin secara berlebih. Nah, nanti hasil reaksinya itu akan menghasilkan I2 ya. Hasil reaksinya menghasilkan I2, baru nanti dititrasi menggunakan titrannya itu tiosulfat. Oke, selanjutnya ada titrasi balik ya. Titrasi balik ini contohnya ini. Analit NMO 2 kemudian direaksikan dengan pereaksi secara berlebih. Nah, nanti ada hasil sisa reaksinya itu yang baru dititrasi dengan titrannya ya. Oke, kemudian syaratnya nih, syarat apa aja sih yang perlu dilakukan untuk titrasi gitu ya. Yang pertama itu reaksi antara titran dengan analit harus stoikiometri. Kita harus tahu dulu ya reaksi pastinya, kesetimbangan reaksinya. Misalnya nih kita ingin mereaksikan antara HCl dengan NaOH gitu ya. Kita tahu nanti hasil dari HCl dan NaOH itu apa sih produknya. Misalnya NaCl dan H2O gitu ya. Jadi kita harus tahu nih kesetimbangan reaksinya. Kemudian reaksi antara titran dan analitnya harus berlangsung dengan cepat ya. Kemudian tidak ada reaksi pengganggu. Kemudian reaksi antara titran dengan analitnya ini harus sempurna ya. Jadi dapat diketahui dengan menggunakan penanda ya. Penandanya ini indikator gitu ya. Nanti kalau dia sudah mencapai titik akhir titrasi gitu ya, di mana akan ditandai dengan perubahan warnanya gitu ya. Kemudian kesetimbangan reaksi harus mengarah jauh ke pembentukan produk sehingga dapat diukur secara kuantitatif. Ya, karena kita di sini kan titrimetri merupakan analisis kuantitatif ya. Jadi memang kita harus tahu nih sampel kita ini bisa diukur secara kuantitatif gitu ya. Oke, nah selanjutnya misalnya kita pengen cari tahu nih berapa jumlah mol 2 gram dari NaOH dengan MR 40 gram mol ya. Tinggal kita masukkan aja ke rumusnya. Rumus mol itu apa? N sama dengan gram per MR ya. Nah, gramnya ini di sini berapa nih? Gramnya ada 2 gram NaOH. Tinggal kita masukkan 2 gram. Kemudian MR dari NaOH itu berapa gitu ya. Di sini MR dari NaOH ini adalah 40. Jadi tinggal dimasukkan 2 gram dibagi 40. Hasilnya berapa teman-teman? 2 gram dibagi 40? Ada yang tahu jawabannya? 2 gram dibagi 40 berapa? 0,05 ya teman-teman ya. Oke, nah kita lanjut nih hubungan normalitas dan molaritas. Nah, di mana berat ekivalen itu ya berat ekivalen itu sama dengan BM dibagi dengan M. BM ini merupakan bobot molekul ya, bobot molekul dibagi dengan ekivalensinya. Nah, nanti pada ujung-ujungnya ya hubungan normalitas dan molaritas itu adalah normalitas sama dengan ekivalensi dikalikan dengan molaritasnya ya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soalnya di sini hitunglah berat ekivalen dan normalitas larutan 6,0 molar H3PO4 ya jika diketahui reaksinya sebagai berikut. Nah, jadi kita harus tahu dulu reaksinya antara H3PO4 nah ditambah dengan 3OH-. Nah, akan menghasilkan 4O4, 3- dan 3H2O ya. Oke, kita lihat di sini ekivalensi dari OH- berapa? Di sini ekivalensinya adalah 3 ya.
3. Nah, gimana cara kita mengetahui berat ekivalensinya? Tadi kita pakai rumus ya. Rumusnya BE sama dengan bobot molekul dibagi dengan ekivalensinya ya. Nah, untuk bobot molekul dari H3PO4 ini merupakan 98 ya. Tinggal kita masukkan aja ke rumusnya 98 dibagi 3 nanti dapat 32,67 ya berat ekivalensinya. Kemudian, gimana nih kalau misalnya kita pengen cari tahu normalitasnya ya? Nah, normalitasnya nanti tinggal kita masukkan juga rumus yang tadi ya, ekivalensinya dikalikan dengan molaritasnya ya. Nah, ekivalensinya di sini dia ada 3 ya. Berarti kita 3 dikalikan dengan 6 ya. Nanti dapat hasilnya normalitasnya itu 18 ya. Mohon maaf, Mbak Dini, Bu Ya. Dini, waktunya sudah habis, Bu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya ya. Semoga bermanfaat ilmunya yang saya berikan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Dini. Silakan, Pak Profjo. Ya baik Pak Aris, Bu Dini ya sudah tampil. Kita saksikan bersama. Memang ada beberapa penggalan waktu yang tidak termanfaatkan tadi itu karena ada gangguan. Ya, Iya, mohon gangguan maaf, sehingga Prof. ya tidak apa-apa. Memang ada gangguan. Tadi sudah memulai pembelajaran dengan baik, menampilkan pokok bahasan yang dibahas. Titmetri, ya, Ibu orang kimia ya Bu ya. Iya, Bapak. Mengajar semester berapa tadi itu? Semester 3, Bapak. Semester 3. Materi lanjutan apa dia bersifat hierarkikal? Materi ini di tahapan semester 3 baru keluar gitu. Bukan, Bapak. Sebelumnya itu belajar dulu kimia dasarnya. Kimia Ya. dasar, kemudian baru melanjutkan ke mata kuliah kimia farmasi kuantitatif. Oh, itu ya. Baik, bagus cara menghitung segala macam karena Ibu ahli kontennya gitu ya. Nah, cuman dalam kerangka pembelajaran tentu ada rule of the game gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya mulai dari pembukaan sampai inti. Kalau perlu kita kali ini kita akan menampilkan Ibu membawa metode pembelajaran apa gitu ya. Nah, kalau misalnya beraktivitas, nanti bawalah anak itu ke kondisi aktif gitu ya. Bisa jadi munculkan juga problem solving misalnya kan, majukan masalahnya apa, kita mempelajari ini gitu kan. Mungkin Ibu sudah menyiapkan satu problematika juga dalam pembelajaran materi titmetri ini gitu ya. Sehingga aktivitas kelas tidak seperti monoton gitu ya. Tapi kita pancing dengan problem, apa langkah Anda menyelesaikan. Nah, mungkin ada di antara satu dan dua dari siswa itu bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab sama sekali, oke, Ibu akan mulai menjelaskan cara prosedur pengukuran yang seperti ini gitu ya. Jadi kelas menjadi hidup gitu. Jadi sehingga kita membagi. Jadi memang dalam RPS kita itu kan sudah tetapkan metode pembelajaran apa saja yang terlibat pokok bahasan gitu kan. Yang dibahas. Kemudian juga medianya gitu ya. Nah, kan banyak Bu contoh-contoh yang video yang di dalam itu ya di dalam Google itu ya. Di YouTube banyak sekali. Nah, bisa saja kita tayangkan ini nih barang berapa menit atau 1 menit gitu, 1 atau 2 menit. Itu menambah pemahaman materi yang begitu banyak tadi. Jadi kita menyingkat waktu, tetapi dengan menampilkan sesuatu yang betul-betul dapat diamatinya. Tapi kalau gambar mati aja begitu kan, capek kita menjelaskan. Jadi kiat-kiat juga dalam pembelajaran itu supaya kita tidak suasana tidak bosan ya, pembelajaran tidak bosan. Kan di abad ke-21 ini kan memang sebenarnya saya ceritakan dalam materi kemarin, materi 5, learning activity itu sejak dulu. Tapi ada juga masanya dia tidak terlaksana oleh guru karena kurangnya pemahaman guru gitu ya. Tapi sekarang dunia sudah terbuka, jadi metode-metode itu sudah bisa apa
include dalam proses pembelajaran kita. Ibu dulu dari ini ya, dari di mana kuliah dulu, Bu? S2-nya di Solo, Bapak. Solo. Iya. Di ini UNS, UNS. Bukan, Bapak, di Universitas Setiabudi, Bapak. Oh, Setiabudi ya. Ya, tapi bukan keguruannya kan, Bu. Bukan keguruan farmasi, Pak. Ya, farmasi ya, ya pure ya. Ya, jadi capaian Ibu sudah cukup bagus ya menampilkan. Udah berapa lama Ibu jadi ngajar nih? Baru mau 2 tahun, Bapak. 2 tahun ya, memang. Jadi kan mengajar kita itu semakin lama semakin berkembang, Bu ya. Selama kita ingin menggali informasi-informasi metode dan teknis pembelajaran yang yang dikemukakan saat-saat ini ya. Ada macam-macam, ada cooperative learning, kemudian dengan tipe-tipenya, ada tipe start, ada tipe-tipe yang lain gitu ya. Nah, baik, nanti mudah-mudahan apa yang Ibu rasakan, Ibu dapatkan dari pelatihan ini, Ibu terapkan dalam kondisi realnya ya. Nah, masih ada tugas Ibu itu nanti membuat persiapan pembelajaran real teaching. Ya, kelas nyata Ibu mengajar ya Bu ya. Nah, nanti coba tampilkan media-media yang lebih sophisticated ya, yang saat ini sedang berkembang apa melalui dunia online dan sebagainya. Nanti kan nilai itu kan penggabungan semua dari oleh panitia akan diolah sehingga semua itu tergabung dalam satu, kemudian cara pembagiannya sehingga menghasilkan rata-rata nilai ya. Baik, cuman tadi karena mungkin gangguan manajemen waktunya terganggu ya Bu ya, sehingga tidak ada penutup, sehingga Pak Aris datang ya sudah sampai habis waktunya. Ya mau di Mohon ini ya, maaf, yang lain Bapak, juga dan coba dibagi teman-teman semuanya, waktunya. mohon maaf. Jadi ada pemuka, ada inti, tidak ada penutup. Jadi tiga tiga aspek itu mestinya sejalan gitu. Meskipun demikianlah demikianlah para mahasiswa, waktu kita sangat terbatas. Ibu beri tugas, nah, dan tutup juga. Kasih aja tugas sama mereka gitu. Baik, Bapak. Makasih Pak Aris, itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Oke, Terima ya. kasih Prof. Jo. Selamat Bu Dini atas semua sarannya. Selanjutnya Bu Rani. Sudah siap Bu Rani? Oke, baik. Sudah Bapak, sebelumnya saya mohon izin untuk menggunakan dua device untuk menghindari terjadinya trouble karena ketika kamera ini diaktifkan cukup nge-lag Bapak. Oke, Ya. saya izin record dulu. Eh, saya belum diizinkan untuk record Bapak. Untuk yang satu lagi, yang device satu lagi sudah diizinkan belum? Yang satu lagi HP. Jadi menggunakan dua. Oke. Mungkin Mbak Dini bisa bantu nge-record ya Mbak Dini ya? Bu Dini. Ya, boleh, Bapak. Oke, Ya oke. terima Nanti kasih. akan dibantu untuk merecord oleh Bu Ya, Dini. terima kasih Bu Dini. Silakan Oke, saya Bu izin Rani. share screen dulu.